Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua pasti dalam keadaan yang baik, yang sehat, karena Yesus menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mau persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sepenuh hidup kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dan tiba waktunya untuk kita saat ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang
Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat pemeliharaan-Mu pada saat ini di mana Engkau menjaga dan memelihara hidup kami. Kami beroleh kehidupan, kami beroleh kesehatan semua karena anugerah Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami yang mendengar dan membaca firman Tuhan. Terlebih akan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru turun ke atas hamba-Mu dan berkat yang baru turun melalui firman Tuhan yang dibagikan pada saat ini. Sehingga setiap kami jemaat-Mu yang mendengar firman ini boleh mendapatkan makanan rohani yang baru bagi kami yang menguatkan iman kami. Kami berdoa, kami mematahkan segala kuasa iblis, rancangan perbuatan orang-orang jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja atas kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pikiran yang Benar. Firman Tuhan saya bagikan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita berpikir bahwa setelah ini kita mau pergi kemana nih? Ya, ada yang berpikiran, setelah ini saya akan membeli bakso. Ya, tentunya baksonya itu adalah bakso besar, ya, mungkin isinya adalah telur, cincang ataupun juga urat. Ya, kemudian ada bakso kecil-kecilnya, kemudian pakai saus yang cukup banyak, pakai sambal yang banyak, pakai kecap. Wah, nikmat sekali. Nah, tentu saja kita waktu memikirkan semangkok bakso dan mie serta bumbu sambal yang pedas itu, berarti di sana kita sedang berpikir. Pikiran adalah medan peperangan bagi manusia. Kalau kita sama-sama belajar tentang satu kebenaran bahwa pikiran manusia itu adalah medan peperangan. Segala sesuatu yang akan diperbuat, ya, terlebih dahulu dikelola di pikiran manusia. Misalnya tadi, ya, kita sedang membayangkan, habis kita mendengarkan firman Tuhan, kita ibadah saat ini, kita akan membeli semangkok bakso, ya. Tentu kita akan membayangkan dan kita berpikir di sana, ya. Disitulah kita terjadi peperangan. Apakah kita akan terus melanjutkan untuk membeli bakso, ataukah kita beralih merencanakan sesuatu yang lain, mengerjakan yang lain? Di situ terjadi peperangan. Itu baru hal yang secara alamiah. Artinya ada suatu proses tarik-menarik, apakah mau dilakukan atau tidak. Berarti ada satu peperangan di sana. Ada satu tarik-menarik, uluran ataupun tarikan, mau menuruti kemauan yang bagaimana. Nah, apakah seseorang akan kalah atau menang? Itu ditentukan dari apa yang seringkali dia pikirkan. Dia memikirkan yang bagaimana. Kalau dia ingin memikirkan bahwa dirinya akan menang, pikirkan menang. Wah, besok nanti saya pertandingan akan menang. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga dari pikirannya itu menentukan ke seluruh tubuhnya diperintahkan untuk menjadi pemenang. Sehingga pada waktu besok ketika dia tampil dalam pertandingan itu, dia berlaku seolah-olah dia akan memenangkan pertandingan itu. Ya. Jadi menentukan apa yang akan dia perbuat itu dimulai dari pikiran kita. Berpikir adalah proses berkembangnya ide. Waktu kita memiliki ide, itu kita kembangkan gagasan, konsep, hasil pikiran di dalam diri seseorang. Artinya kita berpikir, kita merenung, memikirkan sesuatu. Kemudian pikiran adalah gagasan mental manusia yang bisa terbentuk dari banyak hal. Pikiran sendiri itu bisa terbentuk dari berbagai hal yang pernah dilihat oleh orang itu tersebut. Yang pernah dilihat, misalnya dia melihat satu kecelakaan, tragedi semanggi misalnya, ya, ataupun terjadi kecelakaan kereta api. Nah, dia lihat, kemudian dia masuk dalam pikirannya, maka akan membentuk suatu pola pikir tertentu di dalam pikiran dia. Kemudian apa yang dia dengar, kalau dia seringkali mendengar berita-berita hoax, berita-berita gosip, berita-berita kabar burung, maka yang ada dalam pikirannya adalah berita-berita sampah tersebut. Kemudian apa yang dia rasakan? Seringkali dia merasakan banyak orang menghina dia, membuli dia, mencaci maki, mengintimidasi, bahkan mungkin memukuli dirinya. Itu akan membentuk pola pikir dia dan tertanam di dalam pikirannya. Kita lihat di sini bahwa pikiran manusia itu ada dua
macam, ya. Pikiran manusia itu ada dua macam kalau kita lihat, ya. Pikiran yang sadar ada di depan, ya. Pikiran yang sadar itu seringkali ada di dalam pikiran kita. Kita nyata nih sedang berpikir. Saat ini saya sedang berpikir, itu berpikiran secara sadar. Artinya kita berpikir dengan otak kita, kita menyadari apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita perbuat, itu disadari oleh otak kita, disadari oleh seluruh tubuh kita. Itu artinya pikiran sadar adalah pikiran yang digunakan manusia di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu dia mau melakukan sesuatu, itu dia sadar untuk memutuskan sesuatu dan bersikap secara logis, artinya masuk dalam akal pikirannya. Jadi dia disadari, waktu dia melakukan sesuatu, dia sadari. Itu yang namanya pikiran sadar. Pikiran sadar ini kadarnya hanya 12% saja. Dari total 100% pikiran yang ada di dalam manusia itu. Tetapi dari 12% ini rupanya dia bisa menguasai seluruh diri daripada manusia itu. Sekalipun hanya 12%, tapi pengaruhnya begitu sangat kuat, begitu sangat dahsyat, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan daripada manusia itu sendiri. Misalnya, aduh, saya haus. Tadi saya perjalanan dari rumah ke sini, kemudian saya membutuhkan minuman karena saya haus. Saya lapar karena mungkin siang belum makan. Saya haus apa? Saya berpikir, kalau lapar berarti saya harus makan. Kalau haus saya harus minum. Itu adalah pikiran secara sadar. Artinya, tanpa kita refleks, kita udah melakukannya. Karena waktu kita lapar ya pasti kita makan. Gak mungkin kita lapar kita malah minum. Gak mungkin kita haus malah kita makan. Itu tidak masuk dalam rasio pikiran kita. Jadi pikiran sadar adalah pikiran yang menentukan kehidupan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan secara sadar. Pikiran sadar adalah pemikiran kita untuk memutuskan sesuatu demi mendapatkan satu solusi. Kalau kita memiliki satu masalah, problem, maka kita berpikir bagaimana memecahkan masalah itu supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Tadi pikiran sadar itu hanya 12%, ya. Tapi pikiran bawah sadar itu 88%. Sisa yang besar sekali yang ada di dalam pikiran manusia itu sendiri, ya, ada namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah suatu prinsip yang bekerja menurut hukum dari keyakinan kita, ya. Kemudian pikiran bawah sadar terdiri dari 88% dan itu cukup besar. Itu bisa menguasai, mengendalikan tubuh manusia. Kalau kita tidak mengendalikan pikiran sadar, pikiran bawah sadar tadi. Memang pikiran bawah sadar itu sepertinya pintunya itu terbuka begitu saja, ya. Jadi kita tidak bisa menahan sesuatu yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya, apa yang pernah kita alami di masa kecil itu akan terekam masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga tidak heran kadang-kadang orang tiba-tiba menjerit histeris. Itu kenapa? Karena ada di dalam pikiran alam bawah sadarnya, di titik terendah dia itu keluar muncul sehingga dia merasa mungkin dia tertekan, mungkin dia merasa sakit dan sebagainya. Karena mungkin tekanan-tekanan yang pernah dia rasakan di masa kecilnya, di masa lalunya. Dan itu muncul ke permukaannya. Nah, pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi rantai pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ya, kalau dibiarkan pikiran bawah sadar ini terus mempengaruhi diri kita, itu akan mengubah perilaku kita, merubah perasaan kita. Bahkan kalau itu arahnya ke negatif, berarti akan menjadi pikiran yang negatif. Pikiran, perasaan yang negatif, perilaku yang negatif. Pikiran bawah sadar ini harus dioptimalkan agar memberi manfaat yang baik. Rupanya kita juga bisa memanajemen pikiran bawah sadar kita supaya bisa dioptimalkan untuk hal yang lebih baik. Nah, saya punya satu cerita bahwa kalau kita senantiasa berada di satu tempat yang seringkali tidak kita sukai, misalnya, ya, ada seorang ibu-ibu ini setiap kali dia harus bekerja ke tempat di mana dia bekerja itu naik angkot dari rumah ke kantornya, ya, setiap kali. Dan ketika di kantor, di perjalanan tersebut, ketika dia akan menuju ke kantornya, dia ada di dalam angkot itu. Supir angkot ini menyetel musik dangdut dan musiknya itu volumenya keras. Sekalipun dimulai awalnya ibu ini tidak suka dengan musik dangdut, tapi karena dia terus-menerus, ya, dia setiap kali lewat dia dengar musiknya dangdut.
Kemudian besoknya dia lewat lagi, musiknya dangdut juga di angkot tersebut. Ketiga, mungkin angkotnya berbeda, tapi musiknya itu lagi. Ya, itu akan masuk. Lama-lama akan masuk, menekan alam pikiran dari bawah sadar itu dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, masuk ke dalam memori pikiran bawah sadarnya. Dan tanpa disadari, itu sebabnya perilakunya dia bisa berubah. Ya, dari apa yang dia dengar terus-menerus. Sekali lagi, kalau engkau menyukai lagu-lagu rock, heavy metal, bahkan underground yang musiknya keras sekali, kalau engkau biarkan terus-menerus itu terjadi, maka pikiran alam bawah sadarmu terus akan dipenuhi dengan pesan-pesan, message yang buruk, yang jahat, dan tanpa disadari akan mengubah perilaku orang tersebut. Tanpa disadari, sekalipun mungkin dia akan menolak, akan berontak. Pikiran sadar mengatakan, tidak mungkin, tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak bisa, ini berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi alam bawah sadar itu terus akan masuk. Itu sebabnya dikatakan tadi di awal, pikiran kita adalah medan peperangan, terutama pikiran alam bawah sadar kita. Dan seringkali yang diserang oleh iblis adalah pikiran alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena pikiran sadar kita jaga. Bahkan seringkali kita tutup bungkus dengan darah Yesus. Kita batasi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi ketika kita berbicara tentang pikiran alam bawah sadar kita, maka seringkali itu tidak terjaga. Artinya iblis masuk ke sana. Iblis menyerang, memberikan panah-panah si jahatnya melalui pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak mempercayai hal-hal yang supranatural, bahkan sampai tidak mempercayai tentang Allah sendiri. Nah, itu bahayanya kalau kita biarkan. Pikiran bawah sadar akan mempengaruhi kebiasaan kita. Kebiasaan seseorang yang awalnya adalah baik, kalau terus dibiarkan, ya, dia akan dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, maka akan mengubah kebiasaan yang baik tersebut menjadi kebiasaan yang buruk dari hal sederhana, yaitu dari ucapan. Misalnya, kalau kita seringkali nonton YouTube, ya, mungkin anak-anak kita tanpa disadari, karena sekarang zamannya adalah online, semuanya pakai handphone, jadi dilihat, wah, seringkali dengar YouTube-nya adalah apa? Kata-katanya tuh binatang keluar, kata-kata yang kasar dan sebagainya. Tanpa disadari itu akan masuk dalam alam bawah sadar anak tersebut, akan terekam dan kemudian akan mengubah kebiasaannya dari perkataannya. Kemudian sifat dan sikapnya akan berubah. Jadi akan mengubah tidak hanya daripada kebiasaannya, tapi sikapnya juga mulai berubah. Yang tadinya percaya kepada Yesus, lama-lama menjadi tidak percaya, bahkan mungkin jadi agnostik, dan juga bahkan tidak mempercayai lagi Tuhan. Ya, tidak mempercayai lagi Tuhan, mengubah pola pikirnya, mengubah perilakunya, bahkan bisa mengubah kesuksesan hidupnya, menjadi orang-orang yang hopeless, menjadi orang-orang yang merasa sendiri tidak punya pengharapan dan merasa orang-orang yang gagal. Ya, itu dampak buruk apabila kita tidak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Nah, kemudian hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pikiran yang benar. Bagaimana? Kita kan harus mengelola pikiran kita. Ya, jangan dibiarkan pikiran kita itu, apakah pikiran sadar ataukah pikiran bawah sadar kita itu membawa kepada area yang negatif, membawa kepada pemikiran negatif, perilaku, sikap, tindakan, bahkan perkataan kita, dan juga arah hidup kita. Nah, yaitu kita harus berpikir positif. Ya, berpikir positif itu artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita, bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu artinya berpikir yang positif. Ya, tapi jangan sampai kita lebih mendewakan pikiran positif kita. Artinya segala sesuatu, wah, positif, nggak apa-apa, nggak masalah, oh ini pasti semuanya begini. Hal-hal yang positif, karena di balik hal positif itu ada sisi negatif dari hal positif tersebut. Hati-hati, karena lebih banyak dia akan mengandalkan kepada kemanusiaannya. Ini yang berbahaya dari berpikir positif. Ya, jadi yang pertama adalah kita berpikiran yang positif. Ya, ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian mengembangkan sikap bersyukur. Bersyukur saja, puji Tuhan. Ya, sekarang mungkin kita tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, pelayanan mungkin ya sekolah minggu dulu, tidak apa-apa. Ya, bersyukur saja. Satu kali Tuhan akan angkat kita, angkat Anda, dipromosikan mendapat posisi yang lebih baik. Kemudian
lebih banyak tersenyum. Coba praktekkan untuk kita tersenyum ya. Mungkin selama ini kita mukanya cemberut, seperti pepaya mesem atau pepaya yang busuk ya, kira-kira begitu. Nah, kita coba untuk tersenyum, cobalah tersenyum. Ya, senyum. Orang yang tersenyum itu sebetulnya akan menutupi dirinya apakah dia punya uang atau tidak. Sebab orang yang tersenyum itu nggak usah bayar ya, dan tidak selamanya orang yang tersenyum itu harus yang punya uang. Mungkin kita tidak punya uang, tapi kita bisa tetap tersenyum. Tersenyum. Saya percaya orang-orang di dalam Tuhan yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dekat, itu pasti wajahnya terlihat luar biasa dan selalu tersenyum. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, karena ada kebahagiaan, sukacita dari Tuhan di dalam diri orang tersebut. Kemudian tadi dikatakan kita berpikir positif, mengembangkan sikap untuk bersyukur, lebih banyak tersenyum. Kemudian cobalah untuk tertawa. Tertawa. Kenapa hati yang gembira adalah obat? Mungkin kadangkala kita tidak tertawa, bahkan mungkin sepanjang hidup kita tidak pernah tertawa. 1 minggu ini apakah kita sudah pernah tertawa? Ya, kalau kita nonton film lucu, humor, kita bisa tertawa. Tapi pernahkah kita tertawa dengan lepas? Kenapa? Sepertinya tidak ada himpitan dalam hidup kita. Kalau belum, mari kita praktekkan mulai sekarang. Ini bisa dicoba ya, kita boleh tertawa. Kenapa? Tuhan itu baik. Kita tertawa. Waktu kita tertawa, imun di dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan meningkat. Dan waktu imun kita meningkat, maka itu akan sanggup untuk mengalahkan virus, sanggup untuk mengalahkan bakteri, sanggup untuk mengalahkan berbagai sakit penyakit. Ya, kita memiliki kekuatan secara alami di dalam tubuh kita. Kemudian kita berbuat baik ya, nolong orang, ya hal-hal yang kecil. Ada orang yang jatuh motornya, kita angkat, kita tolong. Ada orang yang misalnya dia membutuhkan bantuan kita beri pertolongan. Atau misalnya kita bisa pesan Grab ya, ada kembalian 1.000 atau 2.000 kita kasih sebagai tipnya. Orang itu senang ya. Saya seringkali coba untuk belajar, sekali lagi ya, belajar untuk apa? Untuk berbuat baik. Salah satunya adalah ketika paket datang ya, karena anak saya kadangkala atau istri saya itu seringkali beli online ya, secara online ya. Ketika membeli itu datang, diantar dan COD ya, baru dibayar ketika barangnya datang. Ketika bayar berapa? Misalnya 59 ya, saya kasih 60.000, 1.000 dikasih. Atau misalnya 58, saya kasih 60, 2.000 saya kasih ke dia. Orang itu senang ya. Saya juga senang. Kenapa? Saya bisa memberi kepada dia. Dia juga senang karena merasa dihargai ya, dihargai. Kemudian berada di lingkungan orang-orang yang positif. Ini sangat penting, sangat berpengaruh ya. Kalau kita mau berada di kehidupan kita yang baik, maka kita harus menempatkan posisi kita di tempat orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Ya, kata-katanya positif, sikap, perilakunya dan semuanya. Maka hidup kita juga akan menjadi positif. Nah, 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan, saya catat di sini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, rupanya ini adalah peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sini dikatakan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalau kita mau memberitakan Injil kepada seseorang, seringkali mereka sudah membangun dirinya, membentengi dirinya dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran, dengan filsafat-filsafat, atau bahkan keyakinan agamawi yang membuat dia tidak lagi mempercayai kepada pemberitaan Injil. Nah, kita doakan dulu, patahkan dulu dalam nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan kuasanya. Dan kemudian kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami ikat pikiran orang itu. Saya taklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Saya percaya pada waktu kita mempraktekkan ini, mengucapkan ini, dan mendoakan ini, dengan melakukan firman Tuhan seperti ini, 2 Korintus 10 ayat 5 ini, maka orang itu akan dijamah hatinya dan pikiran ditarik, dibawa kepada Kristus. Sehingga waktu kita memberitakan Injil kepada orang itu, maka dia akan menerima dengan
lapang dada. Ya, firman Tuhan akan masuk ke dalam pikiran dan hatinya dan menerangi hidupnya sehingga dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, artinya kita juga harus ada peperangan, harus melawan, jangan hanya diam. Tadi dikatakan pikiran sadar kita sadar. Misalnya ada orang mengatakan hal-hal yang buruk, terus kita akan menentang dengan pikiran sadar kita. Tapi bagaimana dengan pikiran bawah sadar kita? Pasti itu akan loss sensor masuk. Tapi kita berusaha dengan apa? Kita tutup bungkus dengan darah Yesus. Kita patahkan segala panah-panah si jahat, patahkan kuasa-kuasa iblis, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang mencoba masuk melalui pikiran alam bawah sadar kita. Kita tolak, kita patahkan kuasanya. Nah, jadi kita harus taklukkan, hancurkan kuasanya, ya, supaya hal-hal yang baik saja yang ada di dalam pikiran kita, baik pikiran sadar kita maupun pikiran bawah sadar kita. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ini adalah ayat hafalan bagi kita, supaya kita bisa melakukan ini dalam hidup kita, yaitu apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kesimpulannya dari ayat ini adalah bahwa kita harus memikirkan semua hal-hal yang baik, semua yang patut dipuji, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang dikatakan disebut kebajikan dan hal-hal yang dari Tuhan sumbernya, ya. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah, hidup kita sudah dibahari oleh Roh Kudus, ya. Sekali lagi, waktu kita mengambil komitmen menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, maka hidup kita dibahari oleh Roh Kudus, termasuk pemikiran kita. Itu dibaharui oleh karya Roh Kudus dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu ada 5 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, meninggalkan pikiran dan manusia lama. Manusia lama kita berpikiran yang najis, yang kotor. Begitu lihat orang pikirannya najis, kita buang, tolak dalam nama Yesus Kristus. Kesombongan, weh, siapa saya? Saya hebat, kan saya ini pintar, kan saya ini kaya, saya ini hebat atletik, saya ini kuat, saya punya backingnya, wah, jenderal dan sebagainya. Kesombongan. Kemudian tipu daya, iri hati, iri orang lain berhasil, wah, dia iri, ini tidak boleh. Ataupun keserakahan, sudah punya 1, 2, pengen semuanya diambil bagi milik dia. Ini buang, semua ini adalah pikiran daripada manusia lama kita. Itu buang, tinggalkan. Yang kedua adalah berpikir dengan menggunakan manusia baru. Bagaimana kita menggunakan manusia baru kita waktu kita berpikir? Berpikirlah sesuatu yang kudus, yang suci. Memang kadang-kala terlintas pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, piktor, ya, pikiran yang tidak suci, pikiran yang jahat, pikiran yang bukan dari Tuhan, ya, sesuatu yang buruk. Kadang kita bisa terlintas, tapi jangan biarkan itu. Selama kita tidak membiarkan dia bercokol atau kemudian bersarang di dalam pikiran kita, maka itu bukan dosa. Baru terlintas kita tolak dalam nama Yesus, itu bukan dosa. Jangan sampai kemudian itu masuk dalam pikiran kita pikirkan dan direnungkan, bahkan dilakukan. Itu membawa kepada dosa. Yang ketiga, hidup dipimpin Roh Kudus senantiasa dalam penyangkalan diri. Ya, sekalipun kita hebat, ya, mungkin gelar kita berderet, tapi kita mengatakan, siapa saya? Semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun harta kita berlimpah, ya, punya rumah saja banyak, punya mobil banyak, punya karyawan banyak. Ya, siapa saya? Saya hanya pengelola, ya, Tuhan pemiliknya. Nah, kita memiliki sikap yang rendah hati, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak memperhamba diri kepada dosa. Jangan engkau punya kebiasaan buruk itu terus melekat di dalam dirimu. Misalnya kebiasaan merokok, lepaskan. Ya, saya punya cerita. Waktu itu saya sempat wawancarai satu orang bapak. Bapak ini punya kebiasaan adalah minum whisky. Ya, dia minum whisky. Bahkan ketika istrinya ajak dia ke gereja, ya, waktu dia di mobil mau masuk ke gereja, setengah botol dia minum dulu baru dia masuk ke gereja. Setelah itu dia pulang dari gereja, yang setengah botol dia habiskan, ya. Satu kali ketika ada sebuah KKR, istrinya ajak suaminya ini, dia ajak seperti biasa sebelum masuk ke KKR dia minum whisky-nya setengah botol. Waktu masuk, ya, entah ada ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, entah ada satu kuasa yang dahsyat, saya yakin itu kuasa Roh Kudus yang membuat dia, mendorong dia untuk dia datang pada Yesus, menyerahkan hidupnya. Ya,
Akhirnya singkat cerita dia didoakan, dan kemudian dia setelah ibadah itu dia pulang. Anehnya ketika dia pulang ada di mobil itu whisky yang setengah botol. Dia lihat, ih kok ada ini? Jijik, dia nggak mau lagi minum. Jangankan mau diminum, dia lihat aja, wah mual, muntah, ya. Jadi bisa lepas dari kebiasaan buruk, yaitu minum minuman keras itu, ya. Jadi tidak diperhamba dengan dosa. Ada orang yang terjerat atau kungkung dengan kebiasaan buruk, misalnya perzinahan, pornografi. Maka jangan terus-menerus kita tinggal di sana. Ya, bahkan ketika lihat jadi jijik gitu ya, kemudian kita lepaskan. Jangan ya terus dilihat, malah kita masuk ke dalam hal itu. Jadi membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Jadi tinggalkan itu. Tidak memperhamba diri kepada dosa. Yang kelima, yang terakhir, hidup melayani untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pikiran kita adalah, hidup kita adalah kesempatan untuk melayani, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang lain. Mari kita mau lakukan dalam hidup kita, mulai dari pikiran kita. Pikirkanlah semua yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, semua yang disebut kebajikan. Ya, pikirkanlah semua yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia ini, bahkan bukan yang dari kedagingan kita. Senantiasa di dalam diri kita minta tutup bungkus dengan darah Yesus, supaya segala hal-hal yang buruk itu tidak kita pikirkan dan tidak mengubah perilaku kita menjadi semakin buruk. Mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa membaharui hidup kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah ku melimpah dengan kebajikan.
Mari kita akan berdiri, kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, buat ibadah kami, buat pujian, dan segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua Tuhan. Kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Dan di akhir ibadah ini, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau lawat, pulihkan, khususnya dalam mengatasi COVID-19. Biarlah semua boleh direda Tuhan. Bahkan boleh Engkau kendalikan semuanya. Banyak yang disembuhkan dan semakin sedikit bahkan yang mengalami COVID ini semakin tidak ada Tuhan. Semuanya sehat, diberkati Tuhan. Presiden kami dan seluruh jajarannya, TNI Polri Tuhan, berkati Kota Bandung, berkati, berikan keamanan, kesejahteraan. Kami terus berdoa bagi gerejamu di GBI Sumbersari ini Tuhan. Biarlah lawatanmu terjadi dalam setiap ibadah di GBI Sumbersari. Baik ibadah-ibadah di cabang, baik ibadah-ibadah kategorial, Tuhan Kau melawat. Berkati, urapi Pendeta Husenian Putra sebagai gembala sidang dan seluruh keluarganya, berikan pengurapan yang baru. Berikan penyertaan-Mu senantiasa ada atas keluarga hamba-Mu ini. Juga atas keluarga Pak Henry selaku wakil Tuhan dan keluarganya. Berkati senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Berkati seluruh pengurus, seluruh pelayan, aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari. Engkau lawat mereka satu persatu yang sakit Tuhan. Jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Mereka mengalami pergumulan beban berat. Beri kelegaan, beri kekuatan, beri pertolongan, berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan pelihara hidup mereka semua. Tuhan yang senantiasa menopang, memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima berkat-Mu, kami akan mengangkat tangan kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sukacita dan damai sejahtera, serta perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin.